Alrighty, welcome back to AMPM with Didi here in Canada. Lagi mikir gue di mana sebenarnya lokasi gue. And Ika here in Indonesia. Soalnya lo ngomong Kanada kan. ya benar. Soalnya gue lagi bingung, gue mau ngomong Toronto, sebentar lagi gue udah bukan penduduk Toronto, ya gak sih? Gitu. Ada update. Ada update. So many things happen ya sejak kita berjumpa terakhir gitu kan, karena sibuk puasa, sibuk lemes, sibuk gak punya energi. Aduh, kayaknya gue asli deh. Kepuasa lo gimana by the way sebelum kita update? Alhamdulillah lancar. Lebarannya juga kemarin lumayan asik karena di rumah aja loh. Di rumah aja. Itu yang paling bermakna sebenarnya. Kalau udah mencapai usia tertentu gitu ya, kayaknya udah males ngapa-ngapain juga ya nggak sih? Nah, itu dia. Dan kayaknya memang udah sampai di usia yang dimana kita tuh udah didatengin orang gitu. Bukan kita yang datang-datang ke orang. Oh, gue belum nyampe situ sih. I'm so happy I'm not there yet. Alhamdulillah. Karena juga gak ada datengin gue juga sih. I mean my parents, not me yet. I know. Iya. Lebaran di sini seperti biasa, sepi dan sunyi dan nggak terlalu hingar-bingar seperti di Indonesia. Gue mesti book off karena orang lain juga nggak tahu apa itu Eid gitu kan. Until I told them that, hey, I'm having my Eid holiday, so I have to book off my day today. Terus mereka bilang, oh iya, lu kayak lagi Natalan gitu ya? Iya, kayak lagi Christmas gitu di sini. So anak-anak gue juga jadi mereka tuh ada pilihan gitu kan. Kalau mereka kenapa mesti gue absen gitu kan? Kalau nggak sakit atau apa holiday gitu atau ngapa-ngapain gitu deh atau nggak ada bus yang running gitu. Jadi pilihannya adalah pilihan kedua, mereka adalah celebrate their holiday gitu. Nggak terlalu istimewa sih, biasa aja kita cuma sholat Id di tempat komunitas Indonesia. Terus abis itu gue hiking sama anak-anak, abis itu gue makan siang, terus kita apa sih? Mereka kan ngidam-ngidam gitu kan, gue pengen bubble tea, gue pengen ini. Udahlah, gue kabulkan semua permintaannya. Gitu doang. Dapat semua. Kayak kita dulu dapat ngarep angpau gitu ya, kalau seandainya puasanya penuh gitu. Ini dapat bubble tea. Wah, asik juga ya. Daripada ngeluarin duit kan ya. Tetap gue juga ngeluarin duit karena gue udah ngasih iming-iming gitu. Kayak zaman dulu kita kan gitu ya, kalau puasa penuh dikasih duit gitu kan, diiming-imingin. Sebenarnya lebih ke tradisi sih. Gue nggak terlalu maksain mereka karena mereka kan juga minoritas di sini ya. Jadi gue juga tahu kalau udah biarin aja deh, kalau aus juga nggak apa-apa lah gitu. Lagi olahraga kan juga olahraganya berat gitu kan. Terus walaupun kita juga udah disclaim bahwa mereka puasa, juga tetap aja kan nggak ada yang exception gitu buat mereka nggak puasa atau mereka olahraganya lebih ringan gitu. Jadi ya udahlah, mereka kalau mau minum juga nggak apa-apa. Gue agak gitulah karena mereka juga belum akil balik. Jadi gue pikir udahlah, masih latihan judulnya. Cuma mereka jadi semakin terpacu gitu kayaknya. Oh iya gini. Terus ada tradisi yang ditambahin, kalau lo bisa puasa sehari lo dapet segini nih gitu, gue kasih $2 gitu kan. Naik dari tahun lalu $1 gitu kan. Jadi bertahap gitu deh. Jadi mereka looking forward to that. Kalau di sini kan berkurang aktivitasnya karena semua orang puasa juga. Lo kebayang kan ya, kalau seandainya lo olahraga terus guru lo minum kan bisa aja. Nah sementara kalau di sini, bayangin aja lo kudu olahraga yang berat terus guru lo juga puasa gitu kan, kayaknya nggak kuat sih gurunya, bukan anak-anaknya lo. Iya benar. Iya, tapi gue admire sih mereka, gue asli, karena gue nggak pernah kan ngerasain kayak mereka kan ya. Mereka kan, kalau gue kan, kita kan udah biasa ya Kak, seumur hidup kita kan kita puasa ya. Cuma seumur hidup mereka tuh, mereka nggak kayak gitu. Sementara lingkungan mereka makan aja gitu di depan mereka gitu. Sementara mereka kan punya kebutuhan untuk makan, mereka punya
memikirkan pakai energi juga ya gitu. Iya, Kalau gue sih ya karena kita udah terlatih kan. Jadi mereka kan mm-mm, baru 2-3 tahun latihan lah ya untuk mm-mm, usia mm-mm, mereka. Jadi I was really grateful that they could you know move past it gitu. Mereka ada sih 1 2 2 hari bolongnya karena mereka sakit atau mereka nggak enak mm-mm, badan. Jadi gue mm-mm. udahlah nggak usah gitu. Iya, Tapi sepertinya sih mereka, gue nggak tahu kekuatan dari mana. Mungkin mm-mm. karena apa ya, lebih ke competitiveness kali ya. Iya, They antara thought that it was siblings ya. kayak mereka keren gitu loh. Mereka bisa Mm-mm. puasa, mereka bisa nahan lapar. Di antara teman-teman mereka yang Iya. makan doang gitu kan, kayaknya nggak Mm-mm, bermakna. Gue mm-mm, nggak ngerti. Gue belum tahu sejauh mana mereka bisa punya kekuatan dari mana gitu ya. mm-mm, mm-mm. Ya udah, jadi gue reward mereka itu aja. Oh, kita hari ini kita bebas deh pas Lebaran gitu kan. Akhirnya pas di jalan mereka tidur semua gitu karena capek kali ya. Terlalu lelah untuk anticipate gitu. Kita mau ke mall, kita mau makan bebas, kita mau ini. Mm-mm, mm-mm, Soalnya saking excitednya malah jadi capek, akhirnya ngantuk. Dan karena mungkin juga udah bangun pagi terus gitu ya sepanjang mm-mm, 30 mm-mm. hari itu. Jadi kayak lelah gitu deh, udah mendingan tidur aja deh, mau kita pulang aja deh. Akhirnya jadi kayak gitu. Wow, I'm Anyway. proud of them. Beneran loh, nggak gampang. uh, Maksudku di sini aja masih masih ada gitu orang yang kalau seandainya ngelihat ada warung makan buka gitu siang hari itu masih pada ribut gitu, masih ada. Mungkin mereka nggak pernah kebayang gitu ya gimana Enggak. kelak nanti gitu mereka dapat kesempatan untuk puasa di sebagai minoritas Hmm. tuh mereka Hmm. terus ngatasinnya tuh gimana gitu. Gue cuma kadang-kadang tuh kalau ngedenger berita kayak gitu tuh kasihan aja gitu sama mereka. Bukan Iya. bukan mempermasalahkan apa-apa sih, cuma kayaknya main lo kurang jauh gitu. Iya, iya, iya. Iya, gue juga kayak gitu sih. Soalnya waktu mereka pertama kali baru-baru belajar banget puasa kan setengah hari kan, awalnya Hmm, setengah hari. Kayak hmm. kita lah, persis persis Iya, sama. iya. Mereka 6 tahun 7 tahun tuh baru setengah hari. Itu gurunya udah ada yang ngomongnya tuh yang udah yang nggak enak gitu di telinga gitu Iya, kan. Waktu iya, itu kan pas iya. zamannya pandemi. Jadi gue tahu lah ya. Gue Hmm, 24/7 bersama mereka. Jadi gue juga mereka pas online school juga gue denger gitu kan. iya. Ada yang gurunya komen, kok anak-anak umur segini dikasih puasa sih, mereka bukannya mesti makan gitu kan. Mm-mm, Kasihan banget sih kamu disuruh puasa. Gue bilang gue nggak nyuruh mereka puasa loh. Pertama mereka cuma niru mm-mm, gue loh gitu kan. Gue bangun pagi mungkin mereka denger gitu kan, gue ketak 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 gitu. Terus akhirnya mereka ngapain sih mom gitu. Oh, sahur gitu kan. mm-mm, Gue secara halus, jadi nggak gue, lu mesti puasa, lu mesti mm-mm, nahan, gue nggak mm-mm, kayak gitu kan. Karena mm-mm, anak-anak kan punya kemampuan sendiri-sendiri ya, gue nggak mau maksa juga. Oke lah, kita punya perspektif dari agama kayak gini-gini. mm-mm. Cuman again, we're as minority, mereka pasti mikirnya nggak ada pelajaran agama juga kan dari sekolah kan. Iya, Pelajaran pastinya. agama dari mana sih? Dari cuma dari gue doang gitu kan. Jadi Mm-mm, ya itu gue ngajarinnya yang pelan-pelan, su amat pelan-pelan. Jadi gue lihat umur-umur mereka di Indonesia udah pada full day gitu kan mm-mm, puasa. mm-mm. Gue nggak segitu kejamnya gitu, gue biasa Iya, aja gitu. Kalau mau setengah hari ya, kalau mau setengah hari, seperempat hari juga nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya itu ada suara-suara kayak gitu, gue udahlah, ya udah. Kira gue jadi yang kayak, kalau di sini ada istilah namanya helikopter mom gitu ya. mm, Jadi gue bener-bener gak mm-mm. helikopter mom sama sekali. Terserah lo mau jadi apa, angkot mom kali ya, saking rock and roll gitu. Saking gue nggak maksain. Terserah lah parenting gue mau dianggap gimana. Cuman we're different, we're not, Mm, you know, mm. the majority of people here. So ya Iya, udah, akhirnya mereka punya motivasi sendiri. mm, Semakin gue nggak being a helicopter mom, kayaknya mereka semakin challenge gitu. Kok gue nggak di helikopterin sih, kayak gitu kali ya. mm, Kok mm, gue nggak mm. diginiin sih, karena mereka malah punya sense of competitiveness themselves gitu ya. Akhirnya gue Iya, appreciate gitu. iya, Itu yang sih. jelas mungkin dengan Hmm. cara itu malah membuat mereka jadi punya pengalaman yang enak gitu kan sama puasa. I mean, Hmm. ketika lo punya pengalaman enak, maka kita tuh senang aja gitu ngejalaninnya kan. Tadi akhirnya Hmm. munculnya kan, oh gue keren loh bisa nggak makan seharian di antara teman-teman gue. Yes. Kayak gitu, being different, being Sebenarnya outstanding gitu kan. exactly. Itu Ya, yang membuat mereka mungkin juga termotivasi gitu. Apalagi ya sebenarnya bertigaan benar-benar. gitu kan. Iya, Apalagi bertigaan.
Iya ya, gue 100% gue yakin cuma cuma masalah keren doang sebenarnya. Mm-mm, Gak ada yang mm-mm. lain ya. Kayak lo bilang itu kayak keren deh gue nggak makan. Dan mereka kan juga nggak terlalu suka makan ya sebenarnya. Ya, Kalau nggak ya, lapar banget. I can relate zaman dulu tapi ya. Eh, anak lo juga kayak gitu kan, si Sha juga gitu kan. Kalau dia kayaknya, oh ya, ada satu masa yang begitu. Ada satu masa yang gitu. Jadi daripada gue dipaksa buat makan pagi jam 8 gitu gue mesti makan sebelum gue sekolah. Ya udahlah, mendingan gue pagi-pagi gue bangun terus sampai nanti gitu kan. Baru Heeh. gue makan lagi gitu daripada gue disanguin nyokap gue nggak jelas gitu makanannya apa. Mendingan gue makan nanti gitu kan. Mungkin kayak gitu nih pikiran mereka ya. Jadi ya udahlah, masih masih acceptable gitu. Iya, iya, iya. Ngomongin itu gue jadi inget dulu keluhan masa-masa zaman mengasuh gitu ya. Eh, Kalau seandainya pas lagi ngelihat ya, ibu-ibu muda gitu kan pada ngeluhin, anak gue lagi GTM nih, gerakan tutup mulut gitu kan, pada nggak doyan makan gitu. Oh. Gue jujur aja sih ngerasain kayak gitu tuh justru setelah si kakak dewasa, remaja lah ya, remaja gitu. Dia habis sakit terus dia sama Oh. sekali nggak doyan nasi sampai sekarang nih gitu. Wow. Jadi dia tuh nasi tuh lebih suka yang kayak ya gue nggak tahu deh, lo masih inget rasanya nasi Padang apa enggak? Jadi nasinya tuh yang lebih Masih. yang lebih perak gitu loh, yang kalau nasi goreng itu kan enak, yang nasinya Oke. kepiar gitu kan. Nah di sini kan rada lembek makan itu si masak nasinya gitu. Nah semenjak dia sakit dia tuh gak doyan itu dan terus eh, dia jadi malas makan dan jadi kurus banget deh sampai sekarang gitu kan ya. Tapi Oh, itu pun dia berat badannya sekarang itu melebihi berat badan gue banget, selisih 10 kiloan lah ya, daripada gue oke. zaman dulu gitu. Terus gue ngerasa, ih Ya dulu lu kan gue kurus kecil banget dulu, banget ya ya. Allah. Gue kurus banget ya dulu Kutilang ya. gitu kan lo. Banget. Makanya aneh banget. Nah, terus Heeh. ngomongin GTM ini, sebetulnya eh, yang paling gampang itu biar anak-anak GTM adalah menciptakan suasana yang menyenangkan ketika makan sih. Iya, Kayak tadi betul. pengalaman puasa gitu kan, ketika lo punya Yes. pengalaman yang menyenangkan saat puasa ya jadinya gitu, gampang aja gitu. Dan anak-anak jadi Yes. ngerasa bener-bener, wah gue Nikmat. bisa ya, nikmat. Heeh. Apalagi nanti Heeh. di ujung sana gitu gue boleh makan apa Heeh. aja gitu. Kan keren banget Yes. itu. Iya Gitu. benar. Ingat gak sih waktu kita puasa dulu kan ngumpulin makanan yang kita mau idamin gitu kan pas buka puasa akhirnya cuma Iya, kita bisa iya. nasi gitu. Nah Gue itu dia. ngumpulin limun, apalah itulah zaman kita dulu ya coki-coki apalah itu kan terus di depan mata gue setelah itu persis kayak anak gue makanya gue seneng banget gak tau ya pas buka puasa tuh kayak gue tuh ya Allah nikmat banget mereka tuh ngumpulin apa McDonald's atau apa Burger King apa whatever gitu ya terus mereka cuman lapar mata gitu kan terus nanti ketahuan gitu kan nikmatnya cuma nikmat sesaat doang 2, 3, 4, 5, 6 terus itu langsung dying down gitu kan. Udah gak terlalu lapar ya biasa aja terus kumpulan lo gimana gitu kan gue cuma ngeliat itu gue seneng banget kayak bener-bener kayak flashback gue zaman dulu gitu kan. Eh, cuman gue lebih ngasih banyak ke mereka kebebasan gitu kan mereka bisa ngumpulin gitu dan mereka makan tuh nikmat banget kak gue juga ngeliatnya nikmat gitu kan nggak pakai paksaan nggak pakai ini gue mikirnya berapa kalori mereka berapa protein gram mereka gitu kan gue nggak mikir sama sekali yang penting kayak udah tercukupi gitu dengan mereka makan apa yang mereka di depan mereka gitu kan tetap lah ada sayuran ada buahan gitu kan tetap aja kayak gitu-gitu but most of all I was so happy gitu kayaknya beda deh rasanya tuh yang selama 30 hari tuh gue merasa it's a different world for me gitu. Mhm, mhm. Kebayang sih, bisa kebayang Iya gue. sih. So, bilang sama Heeh. the girls ya, Iya. I'm proud for them. Keren banget Oh, lah mereka. thank you. Uh, Thank you, thank you, thank you. Iya, we'll see lah nanti mereka tahun depan kan udah SMP nih, udah mid mm-mm. school ya. Semoga lingkungannya juga mendukung, jadi mereka bisa tetap semangat gitu kan. Kalau Amin. dari I know that kayaknya lebih kalau di sini lebih environment ya yang Mm-mm. berpengaruh gitu. No matter what gitu. Gue cuma bisa ngasih bekal mereka dari rumah. Cuman again, it really depends on
who they make friends with, how the environment is like. So yeah, finger crossed. Iya, itu yang Hmm. pernah kita bahas juga kan, bahwa semakin gede anak-anak tuh ternyata bukan semakin mudah Hmm. dihandle, tapi Exactly. makin kita Yeah. ngadepin kaca ya. Zaman kita dulu tuh gimana? Exactly, bener kayak ngeliat kaca ya sebenarnya ya. Makanya Ember. gue sering banget gue bilang tuh ya, when I was at your age, gue selalu ngomong kayak gitu ya, ya. Selalu itu kayaknya keyword gue itu seperti itu kalau kita lagi makan bareng. When I was at your Menandakan, age, I did this and that gitu kan. itu sign apa? Sign bahwa kita udah tua. Udah tua, been Nyebelin there, banget. done that gitu kan. Udah mulai keluar tuh kata-kata Aduh. gitu. Gue langsung jadi tersadar sendiri Uh, gitu. Oh my God, uh. I'm stop gitu. I know. I can imagine your parenting like is now because you're a different phase right now kan. Udah anaknya udah yang Iya, kuliah udah kayak gitu. Kayak, aduh, gue belum tahu deh. Anyways, kayaknya gue udah what's our nggak fase topic itu. today? Uh, Ah, ya, mari kita ngomongin tentang ya tadi. eh tadi kan kita kan ngomongin expectation kan, sebetulnya gitu. Lo ngarep mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai ketika mereka udah yes. teenage gitu kan. Eh, Mhm. sekarang sih udah teenage kan, tapi nanti ketika mereka sudah ada di beda fase gitu, mereka udah Mhm. SMP, tergantung sama lingkungan dan yang lain-lain. Mari Mhm. kita ngomongin itu. Oke. Ngomongin tentang ekspektasi lo sebagai orang tua, ekspektasi kita, bukan Mhm. kita sih, ekspektasi orang tua kita gitu. Karena kan somehow kan Mhm. ini ngingetin kita Mhm. juga sama masa lalu kita gitu ya, masa lalu kan. Exactly. Nah, Yes. eh, Mhm. menurut lo kira-kira kalau seandainya nanti SMP mereka udah nggak kayak gitu gitu, what do you feel? Aduh. Pertanyaan yang berat ya. Um, gue nggak tahu ya. Mungkin gue lebih ke this is me as a Mm, parent, as an mm, individual. I believe in individualism. I mm, believe in characters. Jadi benar-benar it depends on um, jadi peran gue sebagai orang tua, gue cuma bisa bekalin, cuma kasih reference this and that, whatever, and how I was brought up. Tapi kalau when it comes to execution, when it comes to how they feel comfortable with their life, gue agak bebas sih sebenarnya. mhm, I know that I shouldn't be like that. I know, but I feel like I want to give them a little freedom for that. Karena mhm, I was there once. I experienced that, and I felt like I'm a product of our older generation. That mm, ini lo mesti hidup seperti ini, lo mesti hidup seperti ini. Jadi mau nggak mau kita kayak living up to their expectation of our old generation, of our parents gitu kan. mhm, Gue nggak suka nasi kayak si Sasha mungkin ya. Gue mhm, ngerasain banget gitu ya. Gue langsung dijudge sama yang gue bilang kok orang Indonesia nggak suka nasi gitu kan. Padahal mhm, gue punya argumentasi sendiri gitu loh. Gue punya pemikiran sendiri. Dari dulu kan gue selalu tertarik sama nutrition gitu kan. Gue punya mhm, referensi gue sendiri bahwa nasi tuh gini-gini menunjukkan sugar terlalu banyak ini. Akhirnya bener kan. Sekarang baru kebukti bahwa ternyata memang tinggi banget sugarnya. Cuma mhm. orang tua zaman dulu kan cuma tahu kalau orang Indonesia tuh harusnya makan nasi sama Iya. lauk-lauknya gitu kan. Mhm, Cuman gue punya pemikiran yang langsung di against, langsung di judge, langsung di counter gitu kan. Jadi karena gue redup sendiri, gue jadi males gitu. mhm. Nah, gue nggak pengen itu terjadi lagi sama anak-anak gue gitu kan. Kalau mereka punya pemikiran yang gue bisa masuk gitu ya, yang gue bisa ngerti dan gue bisa paham dari sisi mereka, why not gitu. As long as it makes sense to me, as long as it's good for themselves, it's as kayaknya kayak gitu sih. Hmm. Jadi kalau lo balik ke pertanyaan lo lagi, kalau misalnya Hmm. mereka at some point mereka decide not to do it, if they have this strong apa ya, reason behind that, who knows? I Hmm. can't say yes or no right now. Maybe I would feel a little disappointed because that's how I was brought up. But at some point, I would just try to be, you know,
a fellow human with them, a Mhm. friend for them that you know mungkin gue ngerti gitu. Iya, iya, iya. Konsepnya susah ya untuk nggak kecewa sebenarnya. Konsepnya susah buat ngekecewa. Iya, iya, iya. But when you live here, maybe you will be more once you I don't know karena ini kayaknya dalam banget sih mikirnya pagi-pagi asli. Lu Lu kan nyuruh malam, mikir, iya gue gue suka malam. yang malam lu. Udah saatnya lu, udah saatnya di Gue stop. lagi malam. Iya, Well, gue iya, baru iya. melek. Lu baru melek kan, lu juga makanya lu langsung lempar pertanyaan doang, lu paling Heeh. pasti lu malas mikir juga kan. Oh iya, pertanyaan lu susah banget. Asli. Iya, but ya kayaknya sih gitu sih. Kayak kalau tanya 8 tahun sebelum 8 tahun lalu mungkin jawaban gue akan beda. Tapi sekarang dengan kondisi gue tinggal di sini, pemikiran gue lebih terbuka gitu ya. Gue sangat very open minded in so many different things. Kayaknya sih gitu sih. Jadi gue lebih open for any reasoning. Iya, iya, Bukan any action, tapi lebih reasoningsnya apa gitu. iya, If it makes sense to me, if it's acceptable for whatever that I believe in, or what I whatever that I am trying to learn to believe in, sure, why not? iya. Gue sih salut ya, maksudnya em, lo udah bisa sampai ke tahap yang itu gitu, sampai bisa ngomong kayak gini gitu kan. Karena Really? eh, ya gimana ya, konsep konsep ini nih kalau seandainya di sini gitu ya. Hmm. Kalau seandainya gue ngomong kencang-kencang sama orang, mungkin orang bakal ngeliat gue aneh banget gitu. Tapi being being that kind of parent yang gue tuh selalu ngerasa dari dulu kayaknya gue itu agak-agak sedikit eh, ya mungkin bukan bukan beda sih, cuma eh, kalau jadi parent gitu di antara Hmm. parent-parent yang lain, gue adalah the opposite, the opposite of the other parents gitu. Karena seringkali kan itu tadi gue eh, membebaskan sih enggak, cuma lebih kepada memfasilitasi gitu kan. Ketika lo punya punya logic kayak Yes. gini, I will try to understand your point of Yes. view gitu. Terus kita ngobrol panjang dan Hmm. si kakak kan memang bukan orang yang bisa terima jawaban pendek ya gitu. Dan buat Hmm. beberapa beberapa parents mungkin hal itu tuh yang kayaknya aneh banget deh. Anak lo harus Hmm. kasih tahu dong anak lo tuh begini 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 begini. Gue kadang-kadang Hmm. suka heran aja gitu. Kalau seandainya Hmm. emang dia nggak boleh punya pemikirannya sendiri gitu. Sam- Exactly. Sampai karena gue tuh belajar dari pengalaman gitu ya. Bukan bukan belajar Hmm. dari pengalaman. Gini, gue tuh kan suka ngamatin orang gitu ya. Dan beberapa temen gue Hmm. adalah hasil dari orang tua yang kayak begitu gitu. Yang punya perfect eh, perfect parents. Menurut gue perfect tuh dalam artian Hmm. gini, nyiapin ini, nyiapin itu, pokoknya udah Hmm. bukain jalan supaya anaknya begini, begitu, begini, begitu. Hmm. Hmm. And when Hmm. Hmm. they're gone, anak itu nggak tahu mesti ngapain. Karena kan Hmm. biasanya udah disiapin gitu. Uh, Oh, itu satu. okay. Terus Hmm. uh, di sisi yang berbeda, ada juga yang orang tua yang pokoknya kamu harus begini, 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 begini. Ketika Hmm. Hmm. mereka tidak melakukan itu, rasa bersalahnya mereka tuh gede banget gitu. Sampai Hmm. mereka mau bikin keputusan jadi susah gitu kan karena aduh nanti gue bikin parent gue kecewa gini-gini dan itu kan jadi kebawa dengan apa ya jalan hidup yang pada akhirnya mereka ambil nanti ketika mereka ngerasa nggak serak mereka nggak bisa ngapa-ngapain kayak misalnya milih jurusan kuliah aja gitu kan kamu harus jadi ini ya gitu jadinya mereka susah untuk ambil keputusan padahal gue nggak pengen loh Okay. kuliah kayak gitu gitu Hmm. karena terus
kenapa dong kok tetap ngambil itu dan akhirnya nggak selesai misalnya atau apa segala macam. Mereka merasa ya habis gue nanti kalau seandainya nggak milih itu gue ngecewain orang tua gue ini segala macam. Gue walah sama juga Mhm. di decision ketika mereka harus make decision di kantor di apa segala macam lama gitu loh buat nentuin satu Right, aja dan nggak bisa nerima konsekuensinya. Gue sih kalau seandainya right. orang bisa nerima konsekuensinya sih ya nggak apa-apa ya gitu. Lo hidup Mhm. bagaimanapun itu kan hidup lu harusnya lo bisa dong mutusin Exactly. gitu kan mutusin dan apapun keputusan lo untuk melakukan sesuatu tindakannya apa kan pasti punya konsekuensi ya harusnya masih bisa Betul. diterima gitu hidup kan Betul, betul, betul. nggak melulu sesuai dengan apa yang lo pengenin dan lo bayangin gitu nah ternyata Exactly. Mhm. ternyata konsep itu eh, setelah gue jadi parent dan yang lain-lain gitu ya baru Mhm. berasa gitu oh ternyata memang kita tuh harus belajar kecewa juga ya hidup tuh nggak melulu apa namanya nggak melulu eh, hidup tuh nggak melulu sesuai sama bayangan kita dan emang kayak begitu gitu tapi itu kan pengertiannya kayak gitu harus dimulai dari kecil nah sementara kita nggak pernah Bener. belajar soal itu kan Nggak pernah. Kita kayaknya people pleaser banget ya. Udah nah terbiasa untuk, I don't know, if it's the culture atau gimana, gue nggak ngerti juga. Eh, Kayaknya pemikiran gue semakin banyak terbuka karena gue banyak banget ketemu sama orang dari berbagai culture. Di sini kan kayak melting pot gitu ya, kayak ada dari whatever part of the world that you can think of. Temen gue ada dari Rusia, ada Ukraine, ada dari India, banyak banget itu kan dari manapun deh, pokoknya dari Amerika. Kayaknya semuanya jadi gue semakin banyak belajar jadi dari South American, jadi mereka gue jadi semakin tahu gitu. Oh, kayak gini juga ya ternyata nggak jauh-jauh lah, mirip-mirip juga gitu kan. Mereka juga punya culture yang mirip-mirip juga gitu kan. Oh, kalau orang Asia tuh kayak gini nih gitu kan, kejam gitu kan, sukanya very apa academic oriented gitu gitu kan, mereka punya kita udah punya stereotip seperti itu gitu kan. Um, jadi gue belajar gitu, oh seperti apa sih gitu. Terus ada nggak sih kesempatan buat ngasih ke anak kita jadi diri mereka sendiri gitu kan. Karena gue ngerasa up until a certain point of my life gitu, gue nggak ngerasa I was allowed even to be myself gitu kan. We've discussed this a lot gitu kan. Iya, Kayaknya iya, iya. caranya I don't know, maybe it's about Asian parenting ya, gue nggak tahu juga atau itu secara universal parenting juga, I don't know gitu. Kayaknya lebih ke gini loh, orang tua tuh kita pengennya seperti ini gitu. Jadi kayak sejak kita lahir tuh udah ada patternnya seperti bahwa kamu ada cetakannya lah. Anak yang baik itu seperti A B C D gitu kan. Sementara kalau kalau bukan kayak gitu, berarti lo nggak anak yang baik gitu kan. Um, nah kan kalau kayak gitu kan gue agak jadi along the way when I'm in my in our 40s right now or whatever 30s gitu kan, secara kita sudah mulai adult gitu, kita ngerasa bahwa kita punya anak, jadi kita bisa lebih apa ya kayak empati gitu kali ya, ngerasain bahwa oh kita nggak seperti itu juga gitu kan. What we want doesn't have to be what we always um, gimana ya ngomongnya, susah ya, susah banget ya. Kayaknya gue terlalu banyak yang mau gue sampaikan, jadi kayak my train of thought jadi berantakan gitu deh. Ambil napas Pokoknya dulu. gini, ambil napas, ambil napas. Kayaknya gini, kalau ini agak-agak sedikit mungkin personal ya. Mm-mm, Jadi seringnya setelah gue ngobrol sama misalnya sama nyokap gue gitu kan, mm-mm, terus gue refleksi gitu kan, apa yang gue omongin sama beliau gitu kan, mm-mm, terus with a lot of respect, with so much love that I have for her. Tapi gue ada satu poin bahwa gue ngerasa I'm not gonna do this to my kids one day. mm-mm, This is not what my parenting style. mm-mm, Gitu kayak jadi kayak what do you think of that? Lo sebagai coach gitu kan, mm-mm. lo punya input yang lo nggak mau terapkan ke anak-anak lo one day gitu. Apa namanya kalau kayak gitu? Gue nggak ngerti deh. Iya, sebetulnya sih itu masalah relasi kan ya. Eh, ketika Yes. kita ngerasa sesuatu kayak tadi ngomongin pengalaman enak nggak enak,
at some point ketika kita ngerasain sesuatu tuh nggak enak kan wajar banget kita nggak pengen membuat orang lain juga ngerasain perasaan yang nggak enak itu, apalagi orang itu adalah orang yang kita cintai gitu ya. Jadi somehow yang namanya gini, poin gue tuh sebetulnya mau gue sampaikan gini, karena Hmm. orang orang tuh seringnya mikir gini, aduh nanti gue bikin orang lain kecewa, aduh gue Hmm. harus begini supaya gak nyakitin. Cuma somehow Hmm. yang pengen gue tuh sebarin ke orang, walaupun ini agak susah diterima mungkin ya, adalah Hmm. lo tuh nggak bisa bikin orang tuh kecewa. Karena apa? Karena Lo sebenarnya mau bisa gitu. urusan kecewa, urusan rasa, kecewa kan rasa ya. Urusan rasa itu tuh Mhm. tanggung jawab orang yang merasa. Apakah rasa kecewa itu lo Hmm. rasain kan enggak ya? Kalau lo mengecewakan orang lain, itu kan berarti kan yang kecewa tuh kan orang lain gitu. Nah, yang merasa mengecewakan kan lu. Jadinya sebetulnya gue cuma mau ngomong, lo tuh nggak bisa mengecewakan orang lain kalau seandainya yang punya ekspektasi itu adalah orang lain. Jadi ketika eh, misalnya ada orang yang mengharapkan lo jadi sesuatu dan lo nggak pengen begitu, itu sebetulnya eh, kalau orang yang pengen lo jadi begitu ngerasa kecewa, itu bukan tanggung jawab lo gitu. Dan kayaknya ya wajar banget gitu ketika lo at some point ngerasain sesuatu itu nggak, kayaknya gue nggak bisa begitu. Terus lo bertekad untuk, oke, nanti gue nggak mau jadi orang kayak gitu. It's Hmm. itu wajar banget kan, human banget kan, gitu. Jadi, Tapi lo kalau misalnya if when you love someone that mm-mm, deep, like you love your child, ya I love my children gitu kan, mm-mm, lo bukannya pengennya caranya biar mereka gak kecewa ya. Pengennya gimana caranya biar mereka selalu happy kalau biar the way they see yourself gitu kayak oh mommy I love you gitu kan daripada mommy I hate you. Gimana? Perasaan lo gimana kalau misal lo di ngomong kayak gitu kan lo pasti prefer yang oh mommy I love you gini-gini. Pasti lo gimana caranya biar mereka nggak kecewa kan? eh, justru gue membuat momen itu untuk jadi satu pelajaran ya, satu momen dalam artian lo tuh nggak bisa bikin orang tuh seneng. Sama seperti ketika lo tuh Hmm. bisa, lo nggak bisa bikin orang kecewa. Lagi-lagi pedoman gue Hmm. cuma satu gitu. Dulu once gue pernah ada di momen kayak gitu juga gitu kan ya, bahwa gue Hmm. kebahagiaan gue dalam membagikan orang lain gitu, sampai Hmm. sampai it hurts me malahan gitu kan a lot. Terus someone said that lo nggak tanggung jawab buat itu, dan mungkin karena ya gue sebetulnya kan gede di lingkungan yang cukup liberal ya, jadinya gue itu tuh Hmm. secara 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 nggak sadar tuh itu juga tertanam aja gitu di tempat di kepala gue gitu kan ya. Jadinya gue gampang nerimanya gitu. Oh iya juga ya, orang yang punya perasaan kita kok, kita kita sendiri yang menentukan kita mau ngerasain apa dan menerima perasaan apa. Dan when someone told you that I hate you, ya terima aja Hmm. gitu. Orang itu perasaannya dia, masa kita yang ngatur gitu. Iya itu J- itu PR jadi banget. terus istilahnya gini, Hmm. lo Hmm. harus belajar kecewa. Karena tadi kan perbedaan kita adalah lo ngerasa lo lebih seneng kalau seandainya orang bilang I love you segala macam. Hmm. Nah, Hmm. menurut gue ketika orang bilang I hate you, lo juga harus punya perasaan yang sama. Dalam artian bukan perasaan sama-sama senang ketika orang dengar I love you, tapi Hmm. lo juga harus punya perasaan yang sama, bisa nerima bahwa ada orang yang hate you gitu. Susah nggak Hmm. ya dipahamin maksud Susah, gue? susah banget, susah. Karena kita beda upbringing kali Iya, ya. ya, ya mungkin mungkin itu ya. Jadi gini, Hmm. we accept. Nah, kuncinya tuh itu. Hmm. We accept. We accept, kita nerima ketika ada orang yang love me, Yep. tapi kita juga menerima ketika ada orang yang bilang hate me gitu. Jadi Hmm. yang sama itu adalah perasaan menerima. Karena apa? Karena kita nggak bisa bikin orang senang melulu, Iya sih, istilahnya gitu. Jadi people iya pleasers sih, kayak gitu kan. benar.
Karena kalau seandainya people pleaser itu kan pokoknya kita melakukan apa yang mereka mau kan ke kita. Mhm. Orang istilahnya gini, kalau kita Oh. sama asisten rumah tangga kita aja, pasti kita kasih waktu buat Mhm. istirahat kan mereka Mhm. untuk tidak melakukan Mhm. apa yang kita suruh gitu kan. Mhm. Nah, masa kita mau membiarkan diri kita sendiri untuk selalu melakukan apa yang orang suruh? Emang nggak capek? Ex Itu capek konsepnya. banget. Makanya itu Capek konsepnya banget. Ya. gitu. Makanya if you're feeling like you don't want to do anything, like you don't want to post anything on Instagram gitu ya. Iya, iya, iya. Langsung curcol. Setelah 2-3 bulan akhirnya gue kembali lagi ke Instagram karena gue ngerasa gue Hmm, gak punya tanggung jawab ke orang untuk gue nunjukin anak gue baik-baik aja atau gue baik-baik aja gitu kan. mm-mm, If I feel like I want to post then I'll post gitu, bukan karena kenapa sih, bukan karena gue disindir, karena gue nggak social mediaan lagi gitu kan. um, it really doesn't matter to me. I mean, masih ada beberapa orang yang sekitar gue yang kayak gitu loh, kayak mm-mm, mm-mm, nggak. mm-mm. Menurut gue kan kita kan kalau mau post ya posting aja gitu ya, nggak, bukannya gue jadi kayak apa ya, hutang sesuatu gitu kan. Mm-mm. Gue nggak gaul atau apa. Oh come on, it's so shallow to me. I think it's so shallow. But since that person is the one that I really respect, so I was like, okay. Jadi gue banyak yang lebih diemnya gitu loh sekarang Kak. I don't know, mungkin kita juga udah males ya kayak berdebat yang nggak penting gitu kan. I think life's too Iya. short to do stuff like that gitu ya. Udahlah yang esensial aja lah, yang apalagi jauh gitu kan, kita kalau I don't know, kayaknya gue lebih, maybe that's being adult gitu ya. Mm, iya, Feel iya, like that's a lot of lessons that I learned lately, like udahlah iya itu tadi. ya. Karena kan wawasan Mhm. kita kan makin terbuka ya. Ketemu sama banyak Mhm. orang, ketemu sama orang yang mungkin backgroundnya berbeda daripada kita gitu. Itu yang pada True. akhirnya kan memperkaya kita dan eh, Benar. pada akhirnya juga mengubah mindset kan. Oh, ternyata ada ya orang Betul. kayak gini. Mhm. Ya dewasa, Mhm. ya being adult dan kita udah punya apa ya? Udah punya orang yang kita juga eh, ajarin sesuatu gitu kan. Jadi kalau ngomongin harapan tuh memang yang paling utama adalah kita belajar kecewa dulu sih. Ketika kita udah Mhm. mastering tuh yang namanya kecewa gitu ya. Kecewa tuh it means kan kita udah bisa nerima apapun Mhm. hasil dari yang kita jalanin itu Mhm. buat gue pribadi. Rasanya hidup jadi lebih enteng aja dijalanin gitu. Tapi kalau seandainya lo Mhm. masih berkutat sama em, aduh kok dia kok ngecewain gue sih, kok dia kok nggak begini sih, nggak begitu sih, kenapa sih Mhm. kenyataannya kok tidak sesuai dengan yang gue bayangkan dan yang lain-lain. Kalau seandainya masih berkutat di Mhm. situ, ya udah capek aja gitu, Mhm. berat gitu rasanya. Cuma memang belajar kecewa itu yang paling susah. I Jadinya agree. ya gimana ya? Gue kadang-kadang suka ngerasa gini, ketika gue Mhm. udah merasa berhasil belajar kecewa gitu ya, tiba-tiba ada aja kejadian yang kayaknya diingetin gitu ya sama yang di atas sana bahwa, woi, kalau seandainya lo udah belajar kecewa sampai di level ini, gue naikin tingkatannya Mhm. ya. Tambahin lagi cobaannya ya. Iya gitu deh, So, gitu. Kan oke oke oke. eh, Hmm. jadinya lo tuh nggak akan kelar, tapi once lo udah bisa menerima kenyataan, menerima bahwa nggak melulu hidup tuh berputar di elu doang gitu, bahwa semua keinginan lo Exactly. harus tercapai, itu udah merupakan salah satu tahap awal dari belajar kecewa gitu. Dan jangan jangan ngerasa dan jangan cepet-cepet ngerasa berhasil gitu karena nanti level lo dinaikin. Iya, iya benar. Iya, iya, gue 100% Gitu. percaya itu emang selalu ada cobaan. I know that. That's part of the, learning kan. Dan gue juga appreciative banget sih untuk semua, apa ya, opportunity for me to learn to, kayak lo bilang itu naik kelas Mm-mm. gitu. Mm-mm. Walaupun kayak jalannya terseok-seok gitu kan. Termasuk orang yang kecewa sama gue, terus yang, kayaknya gue, iya, kalau dibalik ya,
kan Mm-mm. kita belajar kecewa Mm-mm. sama kelakuan orang. Cuman orang Mm-mm. yang kecewa sama gue juga, misalnya dari Mm-mm. teman kerja kita gitu kan. Kayaknya gue Mm-mm. langsung down banget. Kayaknya langsung gue merasa langsung beating myself up banget gitu kan. Oh gini Mm-mm. gini gini. Oh bodoh lo, ternyata lo gak gini gini gini. Mm-mm. Tapi setelah itu ya udah, um, different day, different dynamic lagi gitu kan. Jadi gue Mm-mm. bisa, dari situ gue merasa bahwa memang nggak ada yang set and stone gitu ya. Kalau Iya. namanya juga hidup ya, selalu ada yang up and down-nya gitu. Itu gue ngerasain banget itu. Bahwa at some point juga orang akan merasa kecewa ke gue gitu kan. Nggak Yep. selamanya gue akan kecewa sama orang juga gitu. Jadi gue jadi belajar lagi gitu. Oh oke. Tapi yang kadang-kadang orang yang jadi suka lebay gitu kan, jadi mereka mikirnya, oh kalau orang yang bakal kecewa ke gue, ngapain gue terlalu happy banget gitu, karena at some point juga menurut gue bakal ngecewain orang gitu kan. Mm-mm. Nah gue nggak pengen seperti itu juga, jadi gue pengennya biasa aja lah. Jadi salah satu pembelajaran juga sih, jadi take it easy mungkin ya, lebih ke nggak terlalu baper kali ya judulnya ya. Nah, Jadi iya, biasa aja gitu, kalau orang betul. mau kecewa ke kita mau kecewa ke dia, fine. Jadi kita life goes on Mm. gitu, ya nggak? Iya. Jadi kita sendiri yang menentukan Hmm. reaksi kita terhadap itu tuh gimana gitu. Yang bisa kita kontrol kan Mhm. itu. Kita cuma bisa kontrol apa yang bisa kita lakukan. Eh, Hmm. maksud gue, yang Hmm. kita nggak bisa kontrol orang lain. Kan intinya gitu. Mhm. Yang bisa kita kontrol kan Betul, diri kita sendiri. Nah, right. apa sih reaksi kita salah satunya? Jadi ketika kita ngerasa ngecewain orang, ya jangan down-down banget, jangan baper-baper Yes. banget, jangan GR kalau gue Mhm. bilang mah. Emang Heeh. lo yakin lo yang bikin dia kecewa, emang seberapa penting sih lo buat dia gitu. Karena karena nggak tahu ya, lo kan tahu gue kan amat sangat cuek sekali banget gitu ya. Ya Ketika banget. ketika orang itu tidak terlalu penting buat gue, ya buat gue ya semua ya flat aja gitu, kecuali kalau misalnya lo Mhm. penting banget. Makanya gue baru ngeh ada quote yang bilang, the one uh, the one you love most is the one who hurt you most gitu kan ya. Tapi sebetulnya Betul. ya bukan Mhm. salahnya dia juga kan, salahnya kita aja karena kita Iya. eh, cinta, terus emang batasnya setipis kertas kan ya. Oh, jangankan Iya, kertas, betul. kulit ari-ari gitu kan. Love sama hate Mhm. itu jadinya ketika kalau kita cinta-cinta banget sama orang, Respect. Mhm. yang sakit ya kita sendiri sebenarnya, bukan dia yang bikin kita sakit. Enggak, kita aja yang sakit-sakit sendiri gitu. Iya, karena balik ke kata pembahasan kita, topik kita hari ini ya, Iya, bahwa ekspektasi kita aja sebenarnya yang build iya, a iya, lot of fantasy world around us. Oh, kalau iya. kita cinta sama orang, orang itu harus A B C D gitu kan. Mm-mm. Sementara dia doingnya X Y Z gitu kan. Kok Yes. beda gitu kan. Jadi Mm-mm. kita sendiri ya, oh kecewa gitu kan. Mm-mm. Salah kita Betul. sendiri sebenarnya. Iya, ya kan karena kita yang bisa kontrol reaksi kita kan. Kalau seandainya dia tidak Exactly. ternyata tidak melakukan apa yang kita mau kan, ya kita sendiri yang bereaksi. Ya salah lu sendiri lu kecewa gitu kan, salah lu sendiri ngarep gitu. Tapi kan itu ekstrimnya ya. Iya. Dan being hurt, being apa namanya, sad or maybe being disappointed itu very human, dan itu yang harus bisa kita terima sebenarnya. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah menerima bahwa iya, reality itu emang beda sama apa yang kita harap, yang kita ekspektasi gitu kan. Itu aja sih. Ketika kita udah bisa nerima semuanya, ya udah insya Allah lebih enteng lah hidup gitu. Betul. I agree 100%. Iya, kayaknya semakin berkurang ngarepnya kita, jadi semakin ya udahlah, you just do it Hmm. yourself Ya, gitu. Maksudnya do your life gitu ya, as ya. it is. Terserah You orang do mau you persepsi. Karena gitu. kita ya yang lo bilang tadi, kita nggak bisa ngatur persepsi orang. You do yourself gitu kan ya. Hey, wow. Kenapa ya berat banget sih? Lo waktunya pagi-pagi lo belum melek gitu kan. Gue waktunya malam gue udah nggak melek. Nah, gue udah setengah melek nih sebenarnya kan. Makanya gue genggam udah di setengah. Nyawa gue udah setengah, lo baru setengah ngumpulnya gitu kan. Iya, Kita kan makanya itu dia opposite banget suaranya kan, morning person. ember. Suara gue kan masih berasa-berasa ada mimpi-mimpinya gitu. Iya, gue sementara gue udah mau siap-siap tidur gitu kan. Hmm. Tapi karena ya maafkan ya, karena perubahan siklus. Tapi semoga bulan depan udah mulai bisa
normal lagi, kita bisa pagi Yes, lagi waktu gue dan malam yes. lagi waktu gue karena gue Aha. bisa kerja dari rumah 1 hari bulan depan. Yeay! Yeay. Itu Oke perubahan deh. dalam hidup gue yang terbesar. Iya, Aha, karena gue aha, mesti aha. kembali kerja full time in person gitu kan. Who does Mhm, that mhm. these days? Siapa yang mesti ke kantor hari gini? Gila nggak? Kaget loh gue. Masih Gila 23 menit gue mesti banyak, ke kantor tiap hari. masih banyak, Ternyata banyak orang lain banyak tuh. orang. Kadang-kadang kita tuh Alhamdulillah. suka ngerasa sendirian itu loh. Jadinya jadi tambah berat. Makin banyak, Tanya banyak temen nih. Ternyata banyak orang temennya. lain juga kayak gitu ya. Ternyata orang lain. Eh, eh. Gue aja Iya kadang-kadang suka bener-bener. kangen ngantor gitu ya. Ngantor dalam artian, eh, Hmm. gue kayaknya harus keluar dari rumah nih buat kerja aja ya. No, Ganti don't ever do suasana. that. No. Jebakan Batman itu bener-bener deh. Pokoknya Em, gue mesti mikir pakai baju apa ya. Zaman dulu kan gue cuman pakai baju apa sih namanya sweatpants juga gue bisa. makanya Pakai lo daster juga gue bisa ngantor. ember, nggak usah mandi dulu gitu Hmm. ya. Iya kan? Heeh. Itu yang Emang gak paling pernah mandi penting sih kalau sih. pagi. Emang gue gak pernah mandi kalau pagi. Ya kalau di sana sih bisa, di sini wah gawat, Iya, kasihan temen bener-bener. sebelah kubikel aja. Kalau gua sendiri sih nggak apa-apa kali ya. Iya. Oke deh. Ya Lu ampun, gue nanti kangen banget makin deh. makin makin ngantuk, makin kemana-mana kita ngobrolnya. Jadi kayaknya Ya, di apa diendapkan dulu tadi. Makin diendapkan baiklah. makin gak bisa tidur ntar. Benar, ya setuju. Oke, biar gak makin AOT, kita harus akhiri dulu Heeh. episode kali ini. Iya, Yang ternyata berat banget ya buat both worlds gitu ya. Both Indonesia and Canada gitu kan. Mikirnya berat banget. Tapi semoga bermanfaat buat pendengar kita. So we can see them again next week, insya Allah. Insya Allah. Oke deh. Have a good Alright. night. Sleep tight. Don't let the Okay. bed bugs bite, okay? Have a great rest of your day. Bye. Okay, bye.